Lebih dari sekitar 20 tahun jaraknya sebelum terjadi perang itu, teman-teman. Jadi sebelum perang sudah pulang Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, di sinilah teridentifikasi kalau Pak Mustamar ini berdusta. Ini juga bukan satu-satunya dia berdusta terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi kedua ulama lainnya dia juga berdusta, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang serta barokah dan istiqomah beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa dijadikan hamba Allah yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kok menjadi tertarik apa yang dilakukan Mas Heri Pras. Mas Heri Pras, yang pertama perlu saya luruskan, Mas Heri Pras sudah kurang begitu sopan di dalam memberikan komentar kepada para ulama. Secara adabiyah dan etika perlu dibenahi. Kalau ingin fakta, simak dulu ya. 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi. Mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris, Perancis. Dan setelah adanya perang itu, baru Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggo. Sedangkan pada tahun yang dia sebutkan Pak Kiai ini, itu jaraknya dari NU online, data yang disampaikan, lebih dari sekitar 20 tahun jaraknya sebelum terjadi perang itu, teman-teman. Jadi sebelum perang sudah pulang Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, disinilah teridentifikasi kalau Pak Mustamar ini berdusta. Ini juga bukan satu-satunya dia berdusta terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi kedua ulama lainnya dia juga berdusta, teman-teman. Itu yang disampaikan oleh Mas Heri Pras di saat menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, bahwa beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar menjelaskan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam permasalahan Wahabi Salafi yang ada di Arab ya, bahwa beliau menjelaskan substansi dan juga fakta di saat beliau Hadratus Syekh memperjuangkan agama Islam dari faham-faham Wahabi Salafi. Dan kemudian Mas Heri Pras mengadu data yang ada di NU online. Dan kemudian dibenturkan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Saya tidak memberikan tanggapan adu data itu, tapi sedikit saran perlu saya informasikan bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah sosok tokoh ulama dan juga alim al-alamah, dan beliau juga berjuang di organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setidaknya kalau Mas Heri Pras tidak setuju apa yang disampaikan oleh beliau, ya mestinya harus menggunakan etika, menggunakan dengan narasi yang baik. Kalau memang ada beberapa kesimpulan yang kurang tepat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, saya cuma bisa berhusnudzon saja. Apa yang disampaikan oleh beliau sudah sesuai dengan fakta, dan juga yang dipadukan oleh Mas Heri Pras apa yang ada dalam tulisan NU online. Yang perlu saya garis bawahi dan perlu saya sampaikan sebelum memberikan satu penjelasan untuk Mas Heri Pras, dan sebelum memberikan sebuah kritik, perlu dipahami dulu, dan perlu dicermati, dan perlu dianalisa yang secara mendalam. Itu yang pertama.
Dan kemudian yang kedua, mungkin Mas Heri Pras kurang tahu bahwa sosok beliau itu adalah tekun di dalam baca kitab. Beliau tekun dalam kajian kitab. Kalau saya bandingkan, sudahlah, saya tidak perlu membandingkan. Tapi memang derap langkah beliau, Ki Haji Marzuki Mustamar, khususnya di daerah Jawa Timur, beliau memang sosok yang mempunyai peran besar untuk meneruskan apa yang menjadi visi misi dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan apalagi beliau memang pernah berada di barisan atau di kepengurusan pengurus wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur. Ketika tokoh yang memang berada di barisan PWNU Jawa Timur, apalagi beliau ada di barisan Tanfidiyah, ya, ketua dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur, maka secara pasti beliau dari sisi keilmuan tidak diragukan lagi. Kemudian dari sisi wawasan juga tidak diragukan lagi. Dan juga dalam sisi pengayoman kepada umat, khususnya warga Nahdliyin, juga tidak diragukan lagi. Yang namanya orang berada di barisan atau di kepengurusan wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, apalagi tingkat provinsi. Jadi beliau memang sosok-sosok yang luar biasa. Jadi begitulah Mas Heri Pras, ya, sekalipun Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Marzuki Mustamar, perlu juga Anda pahami bagaimana Anda memberikan satu statement dan penjelasan, dan juga harus dengan beberapa keilmuan dong. Jangan terburu-buru untuk menyampaikan, apalagi menyebut mustamar dan sebagainya. Itu kan kurang beretika juga. Tapi saya tidak ingin membuka kedok atau membuka aib. Kalau memang berbicara ilmu, yang mestinya harus kita prioritaskan apa yang perlu kita sampaikan, konteksnya apa, dan argumennya apa, dan referensinya apa, dan kemudian kita tasawurkan dan kita kontekstualkan agar tidak hanya memberikan narasi bid'ah dan kemudian mendukung Wahabi dan mendukung Salafi, ajaran yang murni, ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak itu aja, karena ilmu itu ya butuh pemahaman, dan juga butuh pengkajian, juga butuh penganalisa, butuh butuh segalanya lah yang namanya ilmu itu. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Yang namanya ilmu ya tetap harus didahulukan dan kemudian kita amalkan. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan yang bermanfaat, khususnya kepada Mas Heri Pras, ya, yang telah begitu keras dan begitu gagah dan begitu kekeh memperjuangkan tokoh-tokoh dari Salafi Wahabi. Sehingga kalau menurut pandangan saya, ya, bahwa ulama Wahabi yang disanjung-sanjung Mas Heri Pras itu kekurangan dalil, kekurangan referensi, kekurangan argumentasi, dan juga salah memahami sumber yang pantas untuk dijadikan rujukan. Tidak hanya kita harus dengan Al-Quran, dan kemudian tidak hanya kita harus dengan hadis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.